Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat asyik sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asyik, sebagaimana biasa kita akan mengkaji buku Mental Pemenang yang ditulis oleh Kiai Haji Ainur Rafiq Saleh Tamhid LCMA. Sebelum kajian saya akan bacakan terlebih dahulu tilawah Al-Quran, yang dalam hal ini saya akan bacakan Quran Surah Yusuf ayat 87 hingga ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Kiai Haji Ainur Rafiq Saleh Tamhid LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Ustaz, Nah, dalam kehidupan kan kadang banyak himpitan-himpitan yang mendera karena memang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang Ustaz ya, banyak kita dengar di media saat orang menghadapi berbagai ujian-ujian kehidupan ini, kadang nggak tahan mungkin sampai akhirnya berputus asa dan dampaknya bahkan sampai sangat fatal, bunuh diri. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita ya. Kira-kira bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini Ustaz? Mungkin
barangkali ada ibro-ibro yang bisa diambil dari kisah-kisah yang biasa antum sampaikan. Ya, betul Ustaz. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan renungan, kisah pelajaran. Kisah ini bercerita tentang seseorang yang terhempas di sebuah pulau terpencil di tengah laut karena perahunya terhempas ombak. Iya. Sebagian selamat tapi berpencar di tempat yang berbeda-beda. Nah, seorang ini berada di satu pulau sendirian. Lalu kemudian dia hidup survival. Masya Allah. Makan apa yang ada di situ, dan ada air tawar yang juga mengalir di situ, ada makanan-makanannya, dan akhirnya dia membuat sebuah gubuk untuk berteduh dan tidur malam hari. Ya. Satu saat di siang hari itu dia masakan, ya, lalu kemudian ditinggal. Tiba-tiba kemudian gubuknya terbakar. Innalillah. Masya Allah, sudah dalam kondisi seperti itu gubuknya terbakar lagi. Dia mulai ini juga, mulai ada rasa putus asa juga. Iya. Ya Allah, ujian Kak saya ini berat banget sudah. Dalam kondisi seperti ini gubuk saya ini terbakar, dan akhirnya kemudian dia pasrah dengan keadaan itu. Iya. Dan tiba malam hari dia tidur dengan apa adanya. Tiba-tiba subuh itu ada sebuah perahu kapal yang bersandar di dekat pulau itu. Dia pun kaget gitu, kok ada orang datang ke sini, dan akhirnya memang sengaja orang itu mendatangi tempat itu untuk menyelamatkan. Dia yakin ini pasti ada orang yang minta pertolongan. Dan akhirnya setelah dia naik perahu itu, dia tanya, bagaimana ceritanya kok kalian bisa datang ke sini untuk menjemput saya? Bisa tahu ya? Iya, bisa tahu itu seperti apa katanya. Mereka mengatakan, kami lihat asap yang mengepul, jadi kami pahami itu sebagai permintaan pertolongan, lalu kemudian kami datang dan menyelamatkan kamu. Oh begitu. Jadi dia baru tahu hikmahnya luar biasa. Dalam kehidupan ini kadang kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mungkin buruk buat kita, tapi jangan terburu putus asa. Iya. Karena semua urusan dalam kehidupan ini ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang kita suka suuzon dulu ketika melihat suatu ujian, realitas kehidupan yang berat gitu. Betul. Saja. Karena begini, manusia ini kadang-kadang dia cenderung pengen semua urusan itu sesuai dengan keinginannya. Padahal ada keinginan yang lebih besar, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah sendiri mengatakan dalam salah satu ayatnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah yang mengatur semua urusan ini, dari urusan langit sampai ke bumi, semua ada dalam urusan Allah. Nah, kita kenapa kadang-kadang sampai kemudian stres menghadapi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita? Karena kita cenderung ingin menyelesaikan masalah itu sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak ada pasrahnya kepada Allah. Maka di ayat yang lain Allah memberikan prinsip supaya kita nggak memikul bola dunia di atas kepala kita. Nggak kuat kita, kalau kuat, berat ya. Kalau kita pikul sendiri, maka ada bagian yang kemudian harus kita serahkan kepada Allah. Maka ayat lain mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah azam usaha maksimal, sudah serahkan sisanya kepada Allah. Nah, itu hati kita jadi tenang. Enggak cenderung pengen semua urusan pokoknya harus sesuai dengan keinginan saya. Akhirnya kita sendiri stres, enggak mampu menyelesaikan itu. Ya, apalagi orang-orang beriman, Allah sendiri berjanji, wallahu yatawallas sholihin gitu. Allah nanti yang akan ngurusi urusan orang-orang yang soleh itu. Jadi jangan cenderung ingin semua persoalan harus sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan cara saya. Nah, itu tidak benar, karena ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka itulah yang harusnya membuat kita tenang. Iya. Tadi juga yang saya bacakan kan ada ini kisah la ta'asumir rawahillah. Betul. Dan itu kisah Nabi Yusuf. Pas dengan kisah ini. Bagaimana Nabi Yusuf di awalnya itu dihadapkan pada situasi buruk. Tapi beliau
tetap bersabar, tetap menjalani proses dan ya bertawakal kepada Allah. Hingga akhirnya Allah memberi jalan keluar yang terbaik. Sampai hanya menjadi penguasa. Jadi penguasa. Jadi orang yang dibuang di sumur jadi penguasa. Subhanallah. Ini contoh-contoh Ustaz. Bagaimana supaya kita ketika dihadapkan pada sesuatu yang buruk ya jangan takut. Jangan takut. Bersandar kepada Allah. Iya, itulah sahabat sekalian bagaimana kita harus terus optimis dalam menghadapi berbagai realitas dan kenyataan kehidupan. Sekalipun mungkin tadi sedemikian berat himpitan-himpitan kehidupan yang kita alami, tapi nggak ada kamus bagi seorang yang beriman itu untuk putus asa. Yang penting terus berikhtiar sekuat kemampuan kita, ikhtiar manusiawi, sambil kita pada akhirnya menyandarkan diri pada Allah, mohon pada Allah, minta petunjuk dan bantuan Allah, sehingga Allah memberikan jalan-jalan keluar bagi persoalan kita. Mungkin kita punya rencana, tetapi rencana Allah jauh lebih baik apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, ya Ustaz ya. Nah, itulah barangkali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan petik dalam kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsira pada Kiai Haji Abdul Rafiq Saleh Tamhid LCMA atas bincang-bincang asyik kita. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alu taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.